Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa memanjatkan rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Terutama adalah kenikmatan maunya diri ini untuk dibawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita melawan hawa nafsu yang selalu menggoda untuk kita ingin bersenang-senang dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dijaganya kita untuk selalu tetap dalam keimanan. Dijaganya kita tetap dalam keislaman. Dan terhindarnya kita dari berbagai macam bentuk hal-hal yang akan merusak iman kita, yang akan merusak Islam kita. Ini satu nikmat yang tidak ada nilainya. Bahkan sebagian para nabi menginginkan nikmat ini untuk para kerabatnya, orang-orang tuanya. Namun hal itu tidak mereka dapati, tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki dan Allah sesatkan siapa yang Ia kehendaki. Kemudian sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sepantasnya kita untuk selalu memperbanyak ungkapan salawat dan salam sebagai harapan bagi kita agar kita benar-benar mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, di mana semua manusia mencari pertolongan dan harapan, dan tiada pertolongan harapan kecuali pada hari itu kecuali hanya pertolongan Allah. Kemudian Allah memberikan kepada para anbiya, memberikan syafaat kepada umatnya. Rasul kita SAW telah menyimpan doa yang paling makbulnya untuk sebagai syafaat bagi umatnya. Ini sebagai bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Makanya sepantasnya kita untuk memperbanyak ungkapan salam, terutama di hari yang penuh berkah ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku seiman, dalam khutbah yang singkat ini kita ingin berbincang sekilas tentang tawakal dan pengaruhnya terhadap nilai keimanan kita. Di zaman ini kita hidup penuh dengan banyak tantangan, ancaman, godaan, penuh dengan warna-warni dari bentuk kezaliman, fitnah-fitnah, dihantui oleh bagaimana rasa ketakutan, baik itu berupa penyakit ataupun musuh-musuh. Juga dihantui oleh macam bentuk ketakutan kepada kezaliman-kezaliman yang terjadi. Tambah lagi musibah-musibah yang silih berganti. Seandainya
kita tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi ini, sungguh kita akan terjatuh ke dalam suatu kenistaan dan kehancuran, frustasi, bahkan mungkin gila dan bunuh diri. Tapi orang-orang beriman, jika dia melihat bagaimana peristiwa-peristiwa para anbiya, baik kita sebagai dai yang menemui rintangan dan tantangan dalam dakwah kita, dilarang membangun masjid, di stopnya kajian di masjid-masjid, dilarangnya membangun berbagai bentuk lembaga pendidikan, dihambat, difitnah, dihina. Kalau kita kurang tawakal kepada Allah, tentu kita akan mundur dari medan perjuangan. Mari sekilas kita lihat perjuangan para nabi. Kita akan baca beberapa ayat kisah para nabi di sini. Pertama tentang bagaimana Nabi Musa ketika Bani Israel ditindas sejadi-jadinya oleh Fir'aun di Mesir. Apa nasihat Nabi Musa? Allah kisahkan hal ini dalam surat Yunus ayat 83 sampai 85. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim. Tidak ada yang beriman dengan Nabi Musa itu kecuali sedikit dari keturunan kaumnya, itu dari Bani Israel. Dan mereka penuh rasa takut terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Ayaftinahum, yang mana Fir'aun dan bala tentaranya akan memfitnah, menyiksa mereka. Wa anna Fir'aun la'alin fil ardi, dan Allah katakan Fir'aun itu memang benar-benar melakukan penindasan yang berlebih-lebihan di muka bumi. Wa innahu laminal musrifin, Fir'aun itu benar-benar orang telah melampaui batas dalam kekejamannya dan kezalimannya. Wa qala Musa, apa kata Musa kepada kaumnya? Ya qaumi, in kuntum amantum billah, wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman dengan Allah, fa alaihi tawakkalu, maka bertawakallah kepadanya. In kuntum muslimin, jika kalian benar-benar orang beriman. Demikian kata Musa kepada kaumnya. Yang mana kisah begitu panjang, dalam beberapa ayat, dalam beberapa surat kita dengar, membunuh anak laki-laki kaum Fir'aun, ya, kaum Nabi Israel, dan banyak sekali penyiksaan yang luar biasa dilakukannya. Tetapi apa solusi yang diberikan nasihat oleh Nabi Musa kepada kaumnya? Nabi Musa mengatakan, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. In kuntum muslimin, jika benar kalian orang muslim. Faqalu, maka jawab kaum Nabi Musa, 'alallahi tawakkalna, kami benar-benar tawakal kepada Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin, ya Allah, jangan jadikan kami yaitu fitnah bagi orang-orang yang zalim. Maka kisah ini memberi kepada kita sebuah makna keimanan, bahwa tantangan dan ancaman itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ingin menyelamatkan kita, walaupun semua manusia ingin membinasakan kita. Kita lihat bagaimana para nabi disiksa. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim. Betapa beratnya tantangan mereka hadapi. Belum ada di antara kita mengalami penderitaan, ya, semisal penderitaan yang dialami oleh para sahabat. Pernahkah kita dikepung? 3 tahun sahabat dikepung dalam Syu'aib Bani Abi Thalib, sampai mereka makan daun kayu yang kering. Pernahkah kita disiksa seperti Bilal, Ammar bin Yasir? Belum. Kita masih penuh dengan nikmat. Kita sangat besar nikmat Allah kepada kita. Tetapi kenapa kita banyak keluh kesah? Kenapa kita harus berkeluh kesah dengan kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam dakwah? Tidak ada arti keluh kesah. Itu adalah bagian dari keindahan dalam dakwah. Agar kita selalu bergantung kepada Allah. Agar kita tidak menganggap dakwah ini maju karena lembaga kita, karena kehebatan dan ilmu kita. Tidak, semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, kita dengar lagi ketika Nabi Musa setelah keluar dari Mesir, kemudian Nabi Musa meminta kepada kaumnya untuk masuk ke Baitul Maqdis dan mengusir orang-orang musyrikin di sana. Tapi jawab kawan Nabi Musa apa?
Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana ada kaum orang-orang yang bengis sekali. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak mau berperang melawan mereka. Fa yakhruju minha, sampai mereka mau keluar dari negeri itu. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar baru kami mau masuk. Qala rajulun minal ladzina yakhafuna an'ama Allah 'alaihim. Ada dua orang yang mereka itu punya rasa takut kepada Allah, yang Allah beri nikmat kepada keduanya. Ya, mereka kata an'ama alaihim khulu alaihimul bab. Masuklah, lawanlah, berperanglah, berjihadlah. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kalian nanti mau masuk dan melawan mereka, kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu. Maka bertawakallah kalian kepada Allah. Ini kuncinya. Kemenangan. Walaupun dengan keterbatasan sejarah para nabi semuanya, jumlah yang sedikit, angkatan yang sedikit, alat peperangan yang begitu jauh di bawah kemampuan lawan. Tapi kenapa Allah memberikan kemenangan kepada mereka? Tidak lain adalah suatu rahasia itu. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah berikut adalah bagaimana Syuaib dan kaumnya yang telah beriman diancam oleh masyarakat. Apa kata kaum masyarakat yang anti dengan dakwah Nabi Syuaib? Qala al-mala'u istakbaru min qaumihi lalu khrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'uduna fi millatina. Berkatalah masyarakat-masyarakat yang menyombongkan diri dari kaum Nabi Syuaib itu, kami akan mengusir engkau wahai Syuaib dan orang-orang beriman denganmu min qaryatina, dari negeri kami ini. Nah, ini ancaman yang dilakukan oleh mereka. Ya. Kemudian aw la ta'uduna fi millatina, kalau tidak kalian harus kembali kepada agama nenek moyang kita. Qala awala kunna karihin. Nabi Syuaib mengatakan, walaupun kami enggan, tidak mau. Kata Nabi Syuaib, qad iftaraina 'ala Allahi kadziba. Jika kamu mengikuti keinginan kalian, sungguh kami telah membuat kebohongan atas nama Allah. In udna fi millatikum, jika kami kembali lagi mengikuti agama kalian. Ba'da najjana Allah minha, setelah Allah menyelamatkan kami dari kekufuran agama kalian itu. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa yasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kulli syai'in ilma. Tidak akan mungkin kami akan kembali kecuali Allah menghendaki. Rabb kami yang telah meliputi segala hal dengan ilmunya. Alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Kami bertawakal kepada Allah dengan ancaman yang kalian lakukan terhadap kami. Ya. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, sesungguhnya engkau ada sebaik-baik yang membuka jalan atau memberikan keputusan. Ini 3 kisah. Bagaimana ancaman masyarakat yang anti dengan dakwah Nabi Syuaib, mengancam akan diusir kecuali mau ikut kepada agama mereka kembali. Tapi Nabi Syuaib tidak gentar. Nabi Syuaib menutup segala ungkapan dan bantahannya dengan Alallahi tawakkalna. Kami tawakal kepada Allah. Inilah ikhwan, kesulitan mencari rezeki, kesulitan dalam berbagai hal. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar pula kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wasul alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami. Bacakan kepada umatmu hai Muhammad bagaimana kisah Nabi Nuh ketika berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika adalah rasa kedudukanku lebih kalian segani dan peringat wa tazkiri bi ayatillah fa Allah tawakkaltu. Kemudian jika kalian wahai kaumku membenci apa yang telah aku ingatkan kalian dengan ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, saya bertawakal kepada Allah. Fajimu amrakum, silakan kalian bersatu membuat makar. Wasyurakaakum, semua sekutu-sekutu kalian. Summa la yakun lakum amrukum alaikum gunma. Cuma tidak perlu kalian lama-lama menunggu. Sumakdu ilayya, silakan kalian lakukan apa terhadap diriku. Ya wala tunzirun, tidak perlu kalian banyak berfikir atau menunggu apa-apa. Apa kunci Nabi Nuh menghadapi hal itu? Nabi Nuh mengatakan, yaitu fa'alallahi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal. Aku gantungkan segala daya dan upayaku. Karena segala sikap dan perbuatan makhluk ini berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nasihat Nabi Yakub ketika dia mengirim anak-anaknya untuk mengambil makanan ke Mesir ketika Nabi Yusuf telah berkuasa di Mesir. Wa qala ya bunayya la tadkhul min babin wahidin, wahai anak-anakku jangan masuk dari satu pintu saja.
Wa adkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk dari pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun dari kehendak Allah. In hukma illa lillah. Segala keputusan itu adalah milik Allah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Aku bertawakal kepadanya dan kepada Allah itulah sepantasnya seorang bertawakal. Saudara-saudaraku, hari ini dunia sedang digemparkan dengan peristiwa adanya musibah atau virus corona. Berbagai aktivitas dunia mulai diberhentikan. Yang terbaru adalah bagaimana perjalanan umroh mulai diberhentikan sementara. Kemudian perusahaan-perusahaan mulai terancam akan ditutup karena bahan bakunya yang tidak bisa diimpor dari Cina. Berbagai negara mengalami keresahan. Apa solusi dari semua ini? Tidak ada kata, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya bertawakal kepada Allah, bersama dengan itu melakukan sebab-sebab yang dapat menyelamatkan kita dari segala hal yang akan membahayakan kita. Saudara-saudaraku, itu kisah-kisah para nabi menggambarkan tentang pentingnya tawakal, baik para dai dalam dakwanya, baik para pembisnis, pengusaha dalam usaha-usaha mereka, guru dalam pendidikannya, apapun profesi kita. Hal yang sangat penting dalam hidup ini adalah satu kunci, itu adalah tawakal. Kemudian tawakal sangat erat hubungan dengan iman kepada Allah. In kuntum mu'minin. Sering dikaitkan antara tawakal dengan beriman kepada Allah. Cuma dari ayat yang telah kita bacakan sebelumnya. Kenapa? Beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah adalah buktinya kita dengan kaitan dengan nama Allah yang mulia. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa. Tidak ada satupun yang dapat menolak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah kita bertawakal kepada Allah karena adalah Azizun. Kemudian Allah adalah Al-Qadir, yang maha berkehendak. Di tangannya segala keputusan. Tidak ada satupun terjadi di muka bumi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah konsep bentuk iman kita kepada Allah dengan nama Allah, yaitu Al-Qadir. Kemudian juga kaitan dengan nama Allah yang lain adalah bertawakal adalah mempunyai kaitan nama Allah Al-Jabbar. Dalam bahasa Indonesia kita artikan mirip dengan nama Al-Aziz, yang maha perkasa, lagi maha berkuasa. Semua dia berkehendak, tidak ada yang dapat menolak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Tidak ada tempat kita untuk bergantung dengan pertolongan kecuali pada zat yang maha perkasa, yang maha kuat. Kemudian Al-Azim, yang maha besar. Saudara-saudaraku, dari nama-nama Allah ini, maka kita akan semakin kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kekuatan yang dilakukan oleh manusia, Allah cukup mengirim satu virus saja, manusia tidak mampu menghadapinya. Bagaimana dengan azab-azab Allah yang telah Allah ceritakan kepada Fir'aun? Diazab dengan kutu, diazab dengan belalang, atau dengan kodok dan segala macamnya. Tidak ada dari hal ini kecuali kita hanya tinggalkan kesombongan kita, kebanggaan kita kepada apa yang kita miliki. Semua itu atas pemberian Allah dan pertolongan Allah. Maka dari itu, tawakal memiliki hubungan dengan rasa syukur. Orang tawakal kepada Allah ketika dia diselamatkan Allah, dia bukan mengatakan ini berkat karena bisanya pencegahan alat-alat pendeteksi musibah kita selamat. Bukan. Ini semua atas pertolongan Allah. Maka dia bersyukur. Saya sukses, saya berhasil dalam usaha, mendapatkan ilmu. Bukan dia banggakan kecerdasannya dalam berbisnis, kecerdasan dalam mencari ilmu. Tapi semua adalah atas nikmat Allah, pemberian Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Jika sebaliknya, kalimat tawakal juga sangat erat hubungan dengan rasa sabar. Musibah yang kita hadapi, tidak ada jalan lari kemanapun kecuali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun musibah pada diri kita, tidak ada jalan untuk membuat jiwa kita tenang kecuali bertawakal kepada Allah. Oleh sebab itu, tawakal memiliki athar pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita, dalam keimanan kita. Tawakal akan menjauhkan kita dari rasa putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal akan menjauhkan kita dari rasa frustasi dan takut kepada siapapun, akan hilang dalam diri kita karena kita hanya bertawakal
dan bergantung kepada zat yang harus kita takuti adalah zat yang maha Al-Azizu, Al-Jabaru, Al-Qawi, Al-Azim. Itu yang perlu kita takuti dan yang perlu kita gantungi dalam hidup ini. Demikian saudara-saudaraku seiman, sungguh tawakal ada sangat penting bagi kehidupan kita. Apalagi yang tadi kita jelaskan, begitu banyaknya hal-hal yang menakutkan dalam perjalanan hidup kita ini. Penguasa yang tidak henti-hentinya melakukan kezaliman, keadilan yang tidak ada. Segala hal menyebabkan pemikiran kita kacau. Tidak ada yang perlu kita kacaukan dalam pemikiran kita. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara yang paling kuat untuk menghadapi segala persoalan hidup ini. Demikian yang dapat kita jelaskan dalam khutbah singkat ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum min fi min al-ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha jalla dzikrukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.